Assalamualaikum semuanya. Terima kasih udah klik video ini. Perkenalkan, saya pendongeng horor yang siap menemani malam-malam kalian. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di sebuah kota kecil, terdapat proyek pembangunan jalan tol yang sudah bertahun-tahun terbengkalai. Setiap kali pengerjaan dimulai, selalu saja terjadi kecelakaan misterius. Para pekerja sering mengalami kecelakaan fatal, alat berat tiba-tiba rusak tanpa sebab, dan beberapa orang bahkan menghilang tanpa jejak. Doni, seorang mandor baru yang ditugaskan untuk melanjutkan proyek itu, menganggap semua itu hanya mitos belaka. Jangan percaya tahayul, kita kerja, dapat gaji, selesai. Katanya setiap kali mendengar keluhan para pekerja. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin banyak kejadian aneh yang ia alami. Suatu malam, saat ia lembur di kantor proyek, terdengar suara langkah berat di luar, seperti seseorang berjalan dengan rantai yang terseret. Saat Doni mengintip keluar jendela, ia melihat sesosok pria tua berpakaian compang camping berdiri di tepi lubang galian. Matanya kosong, tubuhnya kurus kering, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Doni keluar untuk memastikan, tapi saat ia mendekat, sosok itu menghilang. Namun, di tempat pria itu berdiri, ada bekas galian tanah dengan tulang belulang manusia di dalamnya. Keesokan paginya, Doni meminta para pekerja menggali lebih dalam. Mereka menemukan beberapa kerangka manusia dengan tangan terikat. Seorang pekerja tua, Pak Slamet, tiba-tiba menangis melihatnya. Ini tumbal proyek dulu, katanya dengan suara bergetar. Ternyata, pada awal pembangunan, kontraktor sebelumnya menggunakan ilmu hitam agar proyek berjalan lancar. Mereka mengorbankan orang-orang tak bersalah dan menguburkan mereka di sekitar lokasi. Arwah-arwah mereka tidak tenang, menuntut keadilan. Sejak saat itu, proyek itu tak pernah bisa selesai. Doni pun mundur, tak sanggup menghadapi gangguan yang semakin menjadi-jadi. Hingga kini, proyek itu tetap terbengkalai, dan setiap malam, suara rantai terseret masih terdengar di sekitar area itu. Beberapa orang yang lewat mengaku melihat sosok pria tua berdiri di tepi jalan, menatap mereka dengan mata kosong, seakan meminta pertolongan, atau mungkin mencari korban berikutnya. Doni memutuskan untuk meninggalkan proyek itu setelah kejadian mengerikan tersebut. Namun, teror tidak berhenti begitu saja. Beberapa hari setelah ia kembali ke rumah, ia mulai mengalami mimpi aneh. Ia berada di tengah lokasi proyek yang gelap, dikelilingi sosok-sosok hitam tanpa wajah. Mereka berbisik pelan, namun suaranya menggema di kepalanya. Selesaikan, temukan, kembalikan. Doni terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Sejak saat itu, ia sering melihat bayangan di sudut matanya, mendengar suara rantai terseret di luar rumahnya setiap malam, bahkan mencium bau tanah basah yang membuatnya mual. Tak tahan dengan gangguan itu, Doni mencari bantuan Pak Slamet, satu-satunya pekerja yang tahu banyak tentang sejarah proyek itu. "Kamu sudah membuka luka lama," kata Pak Slamet dengan suara serak. "Mereka ingin kau menyelesaikan sesuatu." Doni dan Pak Slamet pun pergi ke seorang dukun tua di desa terdekat. Setelah melakukan ritual, sang dukun membuka mata batinnya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tulang-tulang itu belum semua ditemukan. Ada yang masih terkubur, dan roh mereka tidak akan tenang sebelum jasad mereka dikembalikan dengan layak. Dengan hati berat, Doni kembali ke proyek bersama beberapa orang pekerja yang berani. Mereka menggali lebih dalam di titik-titik yang terasa paling angker. Setelah berjam-jam menggali, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar tulang belulang manusia. Di dasar galian, terdapat sebuah peti kayu tua yang sudah lapuk. Saat dibuka, mereka menemukan tengkorak dengan mulut terikat kain merah, matanya masih berlubang seperti memancarkan kutukan. Di sekitar peti, ada benda-benda ritual seperti sesajen busuk, dupa yang sudah menghitam, dan jimat berbentuk segitiga dengan tulisan kuno. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat debu dan tanah beterbangan. Para pekerja berteriak ketakutan ketika suara jeritan panjang menggema dari dalam lubang. Sosok bayangan hitam muncul, melayang di atas mereka dengan mata menyala merah. Pak Slamet buru-buru membaca doa, sementara dukun yang ikut serta dalam penggalian segera membakar kemenyan dan melempar bunga 7 rupa ke dalam lubang. Perlahan, suara jeritan itu mereda, dan bayangan menghilang.
Setelah semua tulang dikumpulkan dan dimakamkan secara layak, gangguan di proyek mulai mereda. Para pekerja yang masih bertahan melaporkan bahwa suara rantai terseret tidak lagi terdengar, dan alat berat yang sebelumnya sering rusak kini bisa berfungsi tanpa masalah. Namun, Doni tak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang proyek itu. Setiap kali ia melewati lokasi tersebut, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Malam-malamnya masih dihantui oleh bisikan lirih. "Terima kasih, tapi ingat, jangan lupakan kami."